selamat sore semua. Selamat bergabung di kita hari ini. Selamat siang menjelang sore buat teman-teman yang ada di Indonesia bagian Barat ataupun bagian Tengah. Dan selamat sore buat teman-teman yang ada di Indonesia bagian Timur. Perkenalkan saya Farah Olivia dari Kitong Indonesia. Dan hari ini akan memandu teman-teman semua dalam acara kita webinar potensi dan pengembangan pertanian di Indonesia Timur. Oke, hari ini saya tidak sendiri, jadi Kitong Indonesia akan ditemani oleh 3 narasumber hebat. Kalau di Timur kita bilang sirbe, narasumber-narasumber yang sirbe sekali, yaitu ada Kak Billy, Kak Fitrian, dan Kak Irfan. Hai Kak Fitrian, apakah sudah bergabung bersama kami? Oke, hai. Halo Kak Irfan. Halo. Halo Kak Olivia, halo Kak Fitrian. Hai, oke, baik. Nanti kita akan kembali lagi bersama narasumber kita. Baik, halo Kak Billy. Oke, Kak Billy sedikit lagi akan bergabung juga bersama kami. Oke, sambil menunggu teman-teman lain bergabung, karena kalau terkenal maka terayoi, jadi saya mau ajak kita semua untuk saling berkenalan. Yaitu caranya gimana? Kita dapat menggunakan kolom chat dan teman-teman dapat berbagi kira-kira mungkin siapa nama teman-teman, terus atau mungkin asalnya dari kota mana, terus mungkin bisa berbagi juga sedang mengelola komoditi apa gitu. Atau mungkin yang lagi belum fokus ke pertanian, baru mau kepo-kepo soal pertanian, bisa berbagi. Tadi siang makan apa ya? Jadi teman-teman kita di Indonesia coba untuk menanya kabar teman-teman dan kira-kira tadi siang udah makan apa? Siapa tahu ada yang masih jomblo, belum ada yang tanyain. Jadi kita bantu tanya. Kira-kira itu. Silahkan teman-teman kalau mau berkenalan silahkan sekali menggunakan chat box untuk silahkan berkenalan satu sama lain dan mari kita gunakan platform ini atau ruang Zoom ini sebagai wadah juga untuk berkolaborasi. Oke, baik. Hari ini kita akan berbicara atau sharing sedikit soal potensi dan pengembangan pertanian di Indonesia Timur. Mungkin saya akan berbagi sedikit. Ini sepertinya ada yang bocor suaranya. Oke, saya izin mute. Baik, terima kasih. Ternyata dalam kolom chat banyak sekali yang berbagi. Ada Lutfi dari Jakarta, ada juga Ega Ozora dari Tangerang, Banten. Hai, salam kenal. Ada juga dari Jatim, Jember, ada dari Fak-Fak. Wow, ini rame ya, dari Sabang sampai Merauke. Ada dari Kupang juga, ada dari Biak. Wow, ini rame sekali. Thank you teman-teman sudah bergabung bersama kami hari ini. Oke. Hari ini kita bicara soal sektor pertanian. Sebenarnya sektor pertanian di Indonesia ini bisa dibilang saat ini masih memiliki potensi yang sangat besar, yaitu tahun lalu kalau teman-teman ikuti Kementerian Pertanian melaporkan bahwa sektor pertanian kita tahun ini sebenarnya merupakan sektor yang kinerjanya cukup positif dan juga meningkat sebenarnya secara ekonomi cukup mendukung ekonomi kita dan meningkat walau kita mengalami situasi pandemi. Nah, ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa peran petani berpengaruh penting pada laju pertumbuhan ekonomi, baik ekonomi lokal maupun nasional kita. Nah, bicara soal sektor pertanian, kebetulan di kita hari ini kita akan bicara secara spesifik Indonesia Timur. Nah, dalam webinar kali ini kita akan mengambil satu studi kasus yaitu fokus pertanian di Papua dan Papua Barat. Nah, kalau kita bicara Papua dan Papua Barat, sebenarnya ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Narasumber-narasumber kita yang hadir kali ini juga sebenarnya adalah narasumber atau praktisi yang cukup banyak berperan atau cukup banyak mengambil bagian dalam sektor pertanian di Indonesia Timur secara khusus Papua dan Papua Barat. Kalau kita bicara soal potensinya cukup luas, baik secara SDM maupun SDA. SDA kita bicara soal lahan, SDM kita bicara soal kualitas atau kondisi atau resources dari petani-petani kita. Dan dari sensus pertanian tersendiri di tahun 2013 saja sebenarnya sudah menjelaskan bahwa luas lahan pertanian di Papua dan Papua Barat itu sebenarnya masih besar, teman-teman. Dan ini sebenarnya dengan potensi yang ada, baik SDM maupun SDA, perlu untuk didukung dengan ekosistem yang matang. Nah, ekosistem yang matang itu seperti bagaimana sih? Yaitu kita melibatkan semua stakeholder atau semua pemangku kepentingan atau semua komunitas yang relevan gitu agar mendukung sistem pertanian yang terintegrasi. Nah, oke. Oleh karena itu, kali ini kita akan mengangkat webinar dengan tema khusus di bidang pertanian. Oke. Nah, kita kali ini sebenarnya berasal dari semangat kolaborasi
untuk mendukung ekosistem kewirausahaan di Indonesia Timur. Namun sebelum itu, sebelum mengenalkan lebih jauh perihal Kitalk, saya akan membaca sedikit perihal rundown susunan acara kita di hari ini dan juga rules apa saja di hari ini. Oke, next. Baik, rundown kegiatan kita di hari ini yaitu kita akan tadi kita pembukaan, kita menerima teman-teman untuk join dalam Zoom hari ini sampai jam 2, lalu kita mulai tepat jam 2. Dan di pukul 2:10 nanti kita akan ada sedikit perkenalan dari teman-teman Kitalk Indonesia. Mungkin teman-teman yang baru bergabung belum tahu Kitalk Indonesia itu apa, kita akan mengenalkan Kitalk Indonesia itu apa dan apa saja kontribusi yang sudah dijalankan dan kira-kira kolaborasi seperti apa yang bisa teman-teman Kitalk Indonesia dan juga teman-teman yang hadir di sore hari ini bisa jalankan bersama. Lalu kita akan ada sesi talk show 45 menit bersama 3 narasumber kita tadi. Ada Kak Billy, ada Kak Fitrian, dan Kak Irfan Helmi. Lalu kita akan lanjut ke sesi Q&A, yaitu sekitar 15 menit. Di sesi Q&A ini kita akan membuka 3 pertanyaan, dan langsung akan mendengar, kita akan mendengar pertanyaan langsung dari penanya. Jadi teman-teman langsung bisa bertanya ketika di sesi Q&A menggunakan fitur raise hand di Zoom. Lalu kita akan ada closing statement dan kita akan menutup kegiatan kita hari ini dengan baik di pukul 3:30. Oke, next. Kira-kira itu gambaran susunan acaranya. Berikutnya saya menjelaskan secara singkat perihal Kitalk Talk. Oke, Kitalk Talk adalah suatu program sebenarnya dari Kitalk Indonesia yang memang bertujuan untuk kita mau menginspirasi, kita mau engage, dan kita mau mengajak kolaborasi bersama dengan teman-teman pemuda, teman-teman perempuan, dan pelaku UMKM. Untuk sekiranya kita meningkatkan kesadaran, memberikan informasi terkait pendidikan, pemberdayaan masyarakat, maupun kewirausahaan. Nah, harapannya dengan Kitalk Talk ini bisa menjadi wadah untuk kita sama-sama bisa saling berkolaborasi. Selain itu, kita juga bisa saling berbagi informasi dari teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, gitu. Dan juga dari teman-teman baik yang menjadi pelaku UMKM, baik yang memang menjadi pelaku bisnis atau mungkin yang secara spesifik bergerak di sektor pertanian atau teman-teman yang mungkin baru untuk mempelajari apa sih sebenarnya kalau kita bicara soal sektor pertanian. Nah, selain itu Kitalk kali ini bertujuan juga untuk kita mau meningkatkan daya tarik nih. Kalau kita bicara pertanian kayaknya agak gimana ya? Mungkin masih dianggap petani itu berarti yang gapnya usianya lebih tua begitu. Padahal sekarang sudah lebih banyak menggaungkan brand perihal petani-petani milenial kayak gitu. Nah, terakhir tujuan dari Kitalk kali ini juga untuk memberikan inspirasi dan motivasi sebenarnya bagi para pelaku usaha maupun bagi generasi muda untuk sama-sama berkolaborasi untuk seperti tadi saya bilang, kita membentuk bagaimana sih kita mendukung integrasi pertanian di Indonesia, secara khusus di Indonesia Timur. Oke, selanjutnya, ini mungkin gambaran perihal rules webinar kali ini, agar untuk mendukung webinar kali ini, kita kali ini berjalan dengan baik. Yang pertama adalah, saya mau mengajak teman-teman semua, biar kita bisa saling kenal, teman-teman dari mana saja, teman-teman bisa mengganti akun nama teman-teman dengan format nama dan asal kota. Misalkan di sini kalau ada teman-teman yang nama Doni, asalnya dari Sorong, silakan Doni_Sorong. Terus teman-teman silahkan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan oleh teman-teman Kitalk Indonesia. Kalau misalkan tools ataupun perangkat yang teman-teman gunakan tidak mendukung fitur background, tidak jadi masalah. Terus yang berikutnya adalah nanti akan ada teman-teman Kitalk Indonesia membagikan form untuk kehadiran. Ini juga akan dibagikan melalui chat box dan teman-teman bisa mengakses untuk harapannya teman-teman bisa mengisi form tersebut. Lalu harapannya teman-teman bisa mematikan atau mute mikrofon teman-teman selama kegiatan kecuali ingin menyampaikan pendapat maupun pertanyaan. Dan terakhir harapannya teman-teman bisa menggunakan tata bahasa yang baik dan harapannya ruangan ini bisa menjadi ruang diskusi yang lebih inklusif dan bisa saling menghargai pendapat satu sama lain. Kira-kira itu saja rules webinar kita kali ini. Selanjutnya ada hal yang menarik sekali hari ini, yaitu teman-teman tidak hanya akan menerima materi maupun menerima wejangan-wejangan, tapi hari ini kita ada sedikit door prize atau hadiah. Silahkan next. Jadi hari ini kita ada Instagram challenge, yaitu teman-teman silahkan berbagi pengalaman teman-teman melalui Instagram Story, mention di Kitalk Indonesia, Kitalk Pukopi, dan mention juga ketiga narasumber kita hari ini, yaitu ada Kak Billy Mambrasar, Billy Mambrasar,
Kak Irfan di @irfanhelmi, dan Kak Fitrian di @ekofitrian. Dengan hashtag Kitalk 2012. Buat teman-teman yang beruntung akan mendapatkan bingkisan menarik dari Kitalk Indonesia. Tapi hanya 2, ya teman-teman secepatnya untuk ikut berpartisipasi dalam Instagram Challenge ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, sebelum kita masuk ke sesi bersama narasumber-narasumber kita kali ini, kita akan ada pembukaan singkat bersama Kitalk Indonesia. Kita akan mengenal lebih jauh perihal apa itu Kitalk Indonesia. Tanpa buang-buang waktu, Kak Bintang, silahkan. Halo, ya terima kasih banyak Kak Olive. Terima kasih banyak nih teman-teman semua sudah meluangkan waktunya dan juga meluangkan kesempatannya untuk hadir siang hari ini. Selamat sore semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan baik ya semuanya. Dan mudah-mudahan tidak ada kekurangan satu apapun ya, dan kita semua dalam keadaan selamat semua. Oke, izinkan saya di sini Bintang, CEO dan juga co-founder dari Kitalk Indonesia untuk memperkenalkan lebih lanjut tentang Kitalk Indonesia. Namun sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah memberikan kesempatan, waktu, dan juga tenaganya untuk hadir di siang hari ini mengikuti Kitalk, terutama kepada Kak Billy Mambrasar selaku staf khusus Presiden Republik Indonesia, kemudian juga kepada Kak Fitrian selaku Country Director dari The Sustainable Inisiatif Dagang Hijau, kemudian ada Kak Irfan Helmi dari Anomali Coffee. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, dan juga kepada Kakak Olivia yang sudah ikut terlibat juga dalam kegiatan Kitalk kali ini. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan lebih lanjut tentang Kitalk Indonesia, dan juga mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lebih lanjut untuk kemajuan bersama. Boleh di next. Kitalk Indonesia adalah sebuah perusahaan sosial yang fokusnya pada pemberdayaan pemuda, perempuan, dan juga UMKM, khususnya di daerah-daerah di Indonesia Timur. Nah, tujuannya memang untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Nah, visi dari Kitalk Indonesia, kita didirikan untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan, yang mengedepankan kearifan lokal bagi pengusaha muda dan juga perempuan di Indonesia Timur. Nah, kita melakukan ini melalui berbagai pendekatan. Boleh di next. Ada 4 pendekatan yang kita lakukan. Yang paling pertama adalah kita menyelenggarakan bisnis training dan juga mentoring. Kemudian ada product development atau pengembangan produk. Kemudian yang ketiga ada access to finance atau akses finansial. Dan yang terakhir kita ada akses pasar untuk mengembangkan produk-produk lokal dari Indonesia Timur. Next. Nah, ini beberapa program sebetulnya yang saat ini sedang berjalan, dan mungkin di sini teman-teman Kitalk yang tertarik bisa ikut join juga dan tergabung. Yang pertama ada Kitalk yang dijalankan saat ini. Kitalk ini bentuknya ada 2, teman-teman. Jadi nanti setiap bulannya ada 2 kali. Ada yang bentuknya webinar, kemudian ada juga yang bentuknya IG Live. Jadi teman-teman silakan nanti follow di Instagram Kitalk Indonesia, dan kita akan berdiskusi lebih banyak sebetulnya tentang berbagai macam topik seperti itu. Kemudian ada juga Kitalk Business Bootcamp. Oke, ada juga Kitalk Business Bootcamp. Di sini Kitalk Business Bootcamp ini adalah program pelatihan intensif kepada generasi muda terutama yang mempunyai minat berwirausaha, seperti itu. Begitupun juga kepada pelaku UMKM di Indonesia Timur terutama untuk membangun dan juga mengembangkan bisnisnya. Nanti di sini ada 2 level, beginner level dan juga advanced level, dan Kitalk Business Bootcamp ini sifatnya gratis. Kita menyelenggarakan 1-2 batch setiap tahunnya. Nanti stay tune aja di berbagai media sosial Kitalk Indonesia, akan ada pengumuman lebih lanjut tentang Kitalk Business Bootcamp. Dan yang terakhir ada juga program kerja Kitalk Business Mentoring. Di sini kita menyediakan ruang sebetulnya untuk berdiskusi bagi para pelaku usaha UMKM untuk kita berdiskusi tentang pengembangan usahanya masing-masing. Nah, di mana setiap bulannya kita akan memilih 5 UMKM dari Indonesia Timur untuk mengikuti program mentoring secara online bersama dengan para mentor dari Kitalk Indonesia. Oke, next. Selain dari program-program tersebut, kita juga ada Koperasi Kitalk Kalau Kadara. Nah, Koperasi Kitalk Kalau Kadara ini adalah inisiasi kami berkolaborasi bersama para petani kopi yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen di Kampung Ambai Biru, Papua, yang memang daerahnya terkenal dengan kopi biji kopi robusta yang merupakan satu-satunya di daerah
di Papua yang menghasilkan biji kopi robusta. Seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan lewat koperasi ini, kita memproduksi dan juga memasarkan kopi dari Papua. Dan ini merupakan salah satu unit bisnis sebetulnya dari Kitong Indonesia. Dan untuk teman-teman yang tertarik sebetulnya untuk berkolaborasi mengenai program pengembangan petani ataupun tertarik dengan produk-produknya Kitong Indonesia, terutama dari hasil dari koperasi Kitong Kalaukadara, boleh di next. Nah, teman-teman nanti bisa mampir ke Kitong Indonesia di Tokopedia untuk tahu lebih lanjut produk-produk kopi dari Papua. Kemudian juga ada di Instagramnya Kitong Kopi dan juga Instagramnya Kitong Indonesia. Kalau tertarik, nanti produk-produk ini sebetulnya kopi dari Papua ini bisa dipesan dalam berbagai jenis. Sebetulnya yang pertama bisa dalam bentuk green beans atau biji hijau utuh gitu ya untuk bahan baku. Kemudian ada juga roasted beans dan juga ada kopi bubuk seperti itu. Oke, akhir kata mungkin boleh di next lagi. Kita amat sangat terbuka dengan berbagai kolaborasi dari teman-teman sekalian. Dari berbagai pihak, ya, baik itu individu ataupun organisasi, untuk sama-sama memajukan tujuannya kita masing-masing gitu. Di sini teman-teman bisa kontak ke nomor kontak tersebut dan juga kontak @kitong.id atau bisa juga mampir ke website Kitong Indonesia dan juga berbagai media sosialnya Kitong Indonesia. Oke, mungkin cukup sekian aja dari saya perkenalan dari Kitong Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang hadir semua bisa mendapatkan banyak inspirasi baru untuk memulai inisiasinya masing-masing, terutama di bidang pertanian nih, yang kemudian tadi Kak Olivia sudah mention betapa pentingnya pertanian yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Olivia. Baik, terima kasih Kak Bintang. Ini menarik sekali. Silahkan teman-teman kalau mau berkolaborasi dengan Kitang Indonesia, silahkan menghubungi narahubung atau langsung reach saja di sosial media dari Kitang Indonesia. Oke, next sebelum kita masuk ke sesi bersama narasumber kita, sesi talkshow kita kali ini, saya mau ngajak teman-teman kita foto bersama-sama. Jadi saya mengajak teman-teman, jika berkenan, yang bisa open kamera, silahkan open kamera untuk kita sama-sama melakukan sesi foto bersama. Oke, kita tunggu 30 detik buat teman-teman semua sama-sama kita bisa buka kamera. Oke, wow, menarik nih. Ini cukup beragam ya dari barat hingga timur kayak gitu. Jadi kelihatan sekali karakteristiknya. Oke, kita tunggu 5 detik lagi. Silahkan jika teman-teman yang hendak ingin membuka kamera, silahkan. Sebelum kita masuk ke sesi foto bersama. Oke, siap. Oke, teman-teman Kitong Indonesia sudah siap untuk sesi fotonya? Oke, sudah Kak. Mungkin saya hitung 1, 2, 3 ya Kak. Silahkan. Oke, siap ya teman-teman semua. Boleh pasang senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, boleh satu kali lagi karena masih ada beberapa slide. Jadi mohon ditahan nih senyum terbaiknya. Siap, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Siap, 1, 2, 3. Oke, sudah. Silahkan Kak Olivia. Oke, terima kasih semua. Silahkan menikmati sesi kita kali ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi talk show yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi. Kebetulan 3 narasumber kita juga sudah turut bergabung. Nah, sebelum itu saya akan mengundang masing-masing narasumber kita hari ini. Namun saya ada satu fakta menarik yang saya temukan ketika meriset secara singkat perihal narasumber kita, yaitu selain narasumber kita kali ini cukup unik, bukan hanya dari fokus profesionalnya saja, tetapi kalau dilihat dari hobi atau side job mereka, ini cukup unik, cukup beragam. Misalkan seperti Kak Billy, sebenarnya di luar dari menjadi bekerja sebagai staf khusus presiden, ternyata dia seorang penyanyi. Dan juga Kak Fitrian yang ternyata kalau saya kepoin dari sosial medianya dia, ternyata dia food and sport enthusiast kayak gitu. Terus lihat Kak Irfan yang dari background-nya, wah ini kopi-kopi semua. Jadi saya kayak pikiran apakah ini Kak Irfan ini alumni anak nongkrong kayak gitu. Jadi wow, tapi enak sekali hari ini kita akan belajar banyak atau sharing banyak bersama ketiga narasumber kali ini. Nah, satu persatu saya akan memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama yaitu ada Kak Billy Membrasar.
yang sekarang merupakan staf khusus Presiden Republik Indonesia dan juga merupakan CEO dan founder Yayasan Kita Bisa. Selain itu, beliau juga merupakan koordinator dan founder dari Papua Muda Inspiratif dan banyak sekali bergerak atau berkecimpung di akar rumput bersama teman-teman petani dan juga cukup banyak berperan dalam program petani milenial di Indonesia. Nah, nanti kita akan gali atau kita akan sharing dan bercerita bersama-sama dengan Kak Billy lebih banyak dari perspektif bagaimana sih kalau kita bicara soal program-program pemerintah atau mungkin kebijakan atau mungkin bagaimana sih status dari akar rumput saat ini, komunitas-komunitas yang ada di lapangan saat ini perihal pertanian tersendiri. Untuk itu saya coba mau ajak Kak Billy. Hai Kak Billy, apakah Kak Billy sudah di room? Halo. Oke, siap. Oke, terdengar Kak Billy. Iya, suara Kak Billy terdengar. Nanti saya akan kembali ke Kak Billy. Keduanya saya akan menjelaskan atau memperkenalkan Kak Fitrian dulu. Yang kedua adalah Kak Fitrian. Kak Fitrian ini menarik sekali. Kak Fitrian merupakan Executive Chairman and Founder dari Inisiatif Dagang Hijau. Hari ini kita akan belajar banyak dari Kak Fitrian perihal sustainability thread juga, karena kebetulan Inisiatif Dagang Hijau cukup fokus di situ. Dan dari background beliau, Kak Fitrian juga merupakan member dari Supervisory Board, member of the Supervisory Board at Sustainability Coffee Platform of Indonesia atau SCOFI. Ini kayaknya teman-teman kalau yang bergerak di perkopian familiar dengan platform tersebut. Dan juga merupakan board dari Pisagro serta merupakan Regional Steering Committee member untuk Southeast Asia of Tropical Forest Alliance. Halo Kak Fitrian, apakah sudah bergabung bersama kami? Halo, saya bisa Hai. ya? Oh, suara Kak Fitrian terdengar dengan jelas. Siap Kak Fitrian, selamat bergabung dan saya Thank you. Oke. Pembicara kita yang selanjutnya, yang ketiga adalah Kak Irfan Helmi. Nah, Kak Irfan Helmi merupakan co-founder dari Anomaly Coffee sejak tahun 2007 dan juga merupakan co-founder dari BPUPN Cocoa. Selain itu, beliau juga merupakan chairman dari Sustainability Coffee Platform of Indonesia atau SCOFI dari tahun 2018 hingga 2021. Ternyata kayaknya Kak Irfan sama Kak Fitrian sohib ya, ternyata setelah dibaca ternyata teman akrab kayak gitu. Oke, sip. Hai Kak Irfan, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya, Kak Olive. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, saya izin mematikan share screen dan oke, senang sekali hari ini sudah ada Kak Irfan, Kak Billy, sama Kak Fitrian. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, mungkin saya mau kenalan dulu ya. Kenalan dari masing-masing gitu. Mungkin saya ke Kak Billy duluan kayak gitu. Halo Kak Billy, mungkin Kak Billy bisa share sekarang kesibukannya apa dan selain dari saya dengar Kak Billy di staf khusus Presiden dan salah satu program yang sedang diusung adalah petani milenial. Mungkin Kakak bisa share bagaimana Kakak progres Kakak dengan petani milenial. Silakan Kakak. Ya, ini saya lagi transit di airport nih Kalimantan Barat. Demi untuk menghadiri acara ini, saya reschedule pesawat saya ke 2 jam ke belakang. Jadi sambil mengisi di airport, di dekat airport lah, untuk mengisi acara ini. Kebetulan kami baru dari Kalimantan Barat. Di sini juga kemarin kita melihat isu yang sama juga, dan kita mencoba untuk mendorong sektor pertanian juga di sini, yang non sawit ya khususnya, karena kan sawit juga sudah banyak sekali. Jadi kita mencoba mendorong sektor yang lebih renewable dan lebih non sawit. Nah, saya kebetulan dengar hari ini antusias yang daftar tuh sampai 150 sampai 200 orang. Jadi lumayan antusiasnya besar. Kemudian juga hari ini narasumber-narasumber yang memang juga adalah sahabat saya, yaitu Mas Fitrian dan Mas Irfan. Ya, yang mereka juga bukan hanya menjadi sahabat, tapi mereka juga menjadi kontributor dalam sektor komoditas dan pertanian terbaik di bangsa ini ya, untuk Pipilkin Group, Anomaly Cafe yang di sektor komoditi kopi dan coklat, dan juga Mas Fitrian dalam low carbon movement yang beliau usung. Nah, untuk saya sendiri melakukan spesialisasi giat di Papua dan Papua Barat. Pertama kali saya terjun dalam sektor komoditi itu saya diajak oleh Mas Fitrian untuk menjadi konsultan beliau di IDH Sustainable Trade. Di sana kami menyusun Green Investment Blueprint, yaitu rencana untuk investasi hijau dan biru di Papua dan Papua Barat. Dalam momen menjadi konsultan beliau tersebut, puji Tuhan saya belajar banyak sekali tentang lanskap pertanian berbasis komoditi di Papua. Dan saya adalah orang yang mengadvokasi penuh
agar Papua itu menjadi tempat yang tetap hijau, tetapi juga berkelanjutan secara ekonomi. Kenapa? Karena saya tidak mau terjadi kerusakan hutan. Hutan-hutan di Papua itu merupakan dan ekosistemnya merupakan sumber kita untuk bernafas, seluruh dunia untuk hidup. Jadi bagaimana kita menjaga kehijauannya, tetapi masalahnya pada saat waktu yang bersamaan, masyarakat juga butuh makan, masyarakat butuh kebutuhan ekonomi. Sehingga alternatif yang dilakukan oleh teman-teman, oleh Mas Irfan Helmi dengan Pipiltin Group dalam men-sourcing komoditi. Kenapa komoditi? Karena komoditi itu kan tidak secara masif membuka lahan secara tidak berkelanjutan, tetapi juga mereka memanfaatkan support resources lokal untuk mengusahakannya. Lalu kemudian IDH Sustainable Trade dengan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau dengan alternatif economic modeling berbasis komoditi. Jadi investment, tetapi investmentnya harus hijau. Nah ini konsep-konsep baru yang kemudian secara kebetulan tahun 2019 saya diminta Pak Presiden untuk membantu negara kita untuk bekerja. Saya bisa meneruskan perjuangan Green Investment Blueprint dari yang kita kerjakan itu masuk ke dalam kebijakan-kebijakan yang ada di negara ini dengan menginfluence kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian Investasi, Kemenko Marves, dan juga KLHK. Nah, terakhir menjawab pertanyaan Olive, sektor pertanian di Papua dan Papua Barat itu sangat signifikan sekali potensinya. Kita lihat bahwa di daratan Papua itu ada 316.000 lebih kilometer persegi luas daratan ya, dan diperkirakan 128.700 kilometer persegi itu merupakan tanah yang cocok untuk digunakan sebagai area pertanian untuk komoditi, tapi tidak dimaksimalkan. Nah, ini yang merupakan PR besar kita bersama dari diskusi kali ini dengan peranan-peranan kita semua untuk saling mendukung mengoptimalkan hal ini. Dan program Petani Milenial itu hadir untuk menjadi wadah bagi anak-anak muda Indonesia termasuk di Papua dan Papua Barat terlibat dalam mengembangkan sektor pertanian agar kita anak-anak muda tidak melihat sektor pertanian termasuk komoditas sebagai sektor yang dianggap sepele, sektor yang miskin, sektor yang tidak keren, tapi kita turut mengambil bagian dalam mengembangkan sektor tersebut. Demikian jawaban saya, Olive. Ya, terima kasih Kak Billy. Ini menarik sekali tadi ada salah satu ada beberapa kata-kata penting seperti green investment dan juga perihal keterlibatan stakeholder ya. Oke, saya akan kembali ke Kak Billy. Saya mau gali lebih jauh perihal kebijakan juga, tetapi sebelumnya saya mau geser sedikit ke Kak Fitrian. Kak Fitrian, hai. Oke, ini Kak Fitrian merupakan Country Director untuk Inisiatif Dagang Hijau, dan kebetulan kalau bisa dibilang ini merupakan salah satu inisiatif pertama ya perihal sustainable trade tersendiri begitu di Indonesia. Mungkin Kak Fitrian bisa menjelaskan sedikit apa itu IDH, Inisiatif Dagang Hijau, terus apa saja yang sudah dilakukan begitu atau fokusnya di Indonesia khususnya di Papua dan Papua Barat, serta mungkin gambaran sedikit apa sih kalau kita bicara sustainable trade itu konsepnya seperti gimana? Silahkan Kak Fitrian. Terima kasih Olive, terima kasih semuanya. Alhamdulillah puji Tuhan dan terima kasih diundang ya. Saya merasa terhormat. Selain ada sahabat-sahabat yang menyenangkan gitu kan, ada Billy di sini, ada Irfan. Biasanya kalau saya memulai ada sahabat-sahabat, saya bilang gini, satu guru, satu ilmu jangan ganggu gitu kan, biar nggak terjadi pertengkaran nanti nggak bercanda. Jadi intinya dalam konteks IDH, Inisiatif Dagang Hijau, kami memang saya nggak bisa bilang pertama, tapi mungkin merupakan salah satu organisasi yang lumayan pionir mendorong pertumbuhan ekonomi hijau lewat investasi dan juga perdagangan di rantai pasok. Kenapa ini penting? Karena tadi juga Billy sudah sebutkan bahwa ternyata kita tuh nggak bisa punya ekspektasi bahwa lingkungan terjaga, alam lestari dan sebagainya kalau misalnya masyarakat tidak dipenuhi kebutuhan ekonomi atau kebutuhan dasarnya. Belum lagi unsur-unsur sosial, budaya dan sebagainya tidak dijaga. Jadi akan sangat sulit kalau lingkungan kemudian bisa lestari. Nah, kombinasi seperti itu buat kami harus kemudian diciptakan semacam insentif. Insentifnya bisa dari dua hal. Pertama, adanya keberlanjutan atau terus-menerusnya upaya di dalam konteks komoditas dari masyarakat itu kemudian dibeli, tapi juga dibelinya dengan mungkin value atau nilai yang lebih baik, apakah lewat harga atau support atau apapun namanya. Berikutnya juga lewat ada investasi yang kemudian menyusul atau paralel, mendorong pertumbuhan produk-produk tadi menjadi lebih baik secara kualitas, kuantitas, dan macam-macam gitu kan.
Kenapa? Karena untuk mengubah istilahnya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dari yang tradisional kemudian menjadi lebih modern tapi lebih tetap lestari, itu membutuhkan investasi, membutuhkan capital. Jadi nggak mudah itu membangun kebun yang baik yang juga melestarikan hutan, atau kemudian apalagi membangun misalnya processing facility atau fasilitas pemrosesan baik di hulu maupun di misalnya downstream atau di hilir. Jadi semuanya membutuhkan biaya, membutuhkan technical assistance sebagainya. Jadi kami berdiri untuk memfasilitasi hal-hal tersebut. Jadi biasanya kita kalau ditanya kita menceritakan bahwa kita ini sebenarnya kemitraan antara publik dan swasta. Karena tanpa ada kemitraan antara pemerintah, publik dan swasta biasanya akan sulit kita getuk istilahnya gayung bersambut lah atau gotong royong dari semuanya untuk merealisasikan hal tersebut. Tapi kita juga bagian sebenarnya, Olive dan teman-teman, dari organisasi yang lumayan global. IDEA sendiri itu organisasi global, Sustainable Trade Initiative, ada di 40-50 negara. Kebetulan saya dipercaya untuk menjadi pimpinan di Indonesia dan juga di Malaysia, dan sedikit banyak juga membantu di Singapura untuk mendorong hal-hal semacam ini. Tapi yang paling terpenting kayaknya untuk catatan awal adalah sebenarnya kita banyak punya potensi, baik terutama di timur Indonesia dan di berbagai tempat di Indonesia. Tapi potensi ini nggak akan jadi emas, nggak akan jadi punya nilai manfaat atau value kalau potensi ini nggak dikelola dengan baik. Kalau potensi ini kemudian nggak bisa masuk akses ke pasar misalnya. Dan pasar lah seperti teman-teman kayak Mas Irfan dan kawan-kawan itu yang kemudian menunjukkan kira-kira kualitas seperti apa sih yang dibutuhkan. Kira-kira package seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Dan berikutnya dan banyak sekali. Belum lagi kalau kita bicara mengenai requirement lainnya. Misalnya kalau kita mau masuk pasar di Eropa, di Amerika, di Singapura, di Australia yang membutuhkan misalnya sustainability requirement berkelanjutan. Misalnya nggak boleh menebang hutan, nggak boleh mencemari lingkungan, nggak boleh mencemari tanah. Nah, hal ini kan harus kemudian intervensinya dimasukkan ke dalam paket-paket perkebunan, pertanian, perikanan, dan semuanya yang lebih berkelanjutan. Kira-kira begitulah. Nah, kita terakhir kita kemudian melihat paket-paket intervensi dan support apa yang bisa kita lakukan atau kita kontribusikan ke petani, ke pemerintah daerah, dan juga tentunya ke player ataupun ke supply chain actor seperti Kak Irfan dan teman-teman yang ada di rantai pasok tadi. Terima kasih, Olive. Terima kasih, Kak Fitrian. Ini menarik sekali nih. IDH positioningnya sebagai kemitraan ya, untuk akhirnya mengconnecting kalau bisa dibilang gitu, berperan sebagai tali dalam menghubungkan setiap stakeholder yang berperan dalam ekosistem pertanian tersendiri yang terintegrasi. Oke, selanjutnya saya agak sedikit kepo sama Kak Irfan. Hai Kak Irfan. Kak Irfan kebetulan cukup terkenal nih di Anomali Cafe. Kak Irfan boleh share ceritanya. Kenapa sampai akhirnya memilih kopi dan memilih fokus untuk membangun Anomali kayak gitu? Mungkin bisa share bagaimana ceritanya. Silakan Kak Irfan. Iya, selamat sore semuanya. Makasih udah undang ke sini ya, teman-teman semua. Ada Kak Olive, Kak Fitrian, Kak Billy. Senang bisa ketemu lagi, walaupun lewat online. Tapi kemarin kan kita bisa ketemuan nih ya, Kak Fitrian. Ini kenapa pertanyaannya Kak Olive ya? Kenapa kopi ya? Alasannya cukup personal sih. Singkat cerita, memang saya ini penyuka kopi. Keluarga saya juga lumayan peminum kopi. Dari saya masih kecil itu budaya kopi itu memang hidup sekali di keluarga ya. Bahkan nenek saya sampai nenek saya sekarang sudah meninggal, tapi ketika sampai seumur hidupnya beliau itu setiap makan besar itu mereka minum kopi akhirnya. Jadi dessertnya itu adalah kopi ya. Jadi segitulah dekatnya kopi dengan saya. Tapi di luar dari komoditas kopi sih sebetulnya kita punya kepercayaan bahwa Indonesia itu negara yang sangat kaya. Itu bisa dibuktikan kok dengan data. Contohnya gini, kita coba bergeser sedikit dari kopi, coba kita singgung sedikit tentang coklat. Karena ada penelitian kita antara Pipiltin dengan Osaka University bahwa apakah keberagaman perbedaan lokasi itu menentukan perbedaan rasa juga. Apakah coklat dari Papua Barat, Transiki, apakah berbeda misalnya dari coklat dari Forest misalnya. Dan ternyata terbukti itu bukan hanya lokasi yang beda ya, tapi rasanya juga jauh sekali bedanya. Nah, jadi di sini kita punya satu benang merah sebetulnya, mau kopi, mau coklat, mungkin komoditas yang lain gitu ya, bahwa keberagaman Indonesia itu adalah
satu hal yang kita tidak bisa pungkirin, ya, tidak bisa kita diamkan, kita mesti manfaatkan itu. Nah, kemudian yang kedua nih, yang juga tidak kalah seru adalah kita Made in Indonesia itu sudah beragam dan juga bernilai. Jadi belum tentu Indonesia itu komoditasnya itu ya komoditas asal banyak, ya, asal murah gitu. Tapi visi kita kayaknya udah mulai ke arah, hey, kalau ngomongin agribisnis Indonesia, kalau ngomongin buah-buahan Indonesia, ya kacang-kacangan, ya coklat, kopi dan sebagainya, Anda sudah bicara tentang kualitas, gitu. Nah, semangat itu tidak bisa dilepaskan dari sustainability, keterlacakan. Oleh karena itu, waktu awal-awal nih saya kenal Cafe Trian itu waktu di asosiasi ya, Sustainable Coffee Platform of Indonesia. Nah, akhirnya belajar banyak banget dari situ. Kita belajar tentang kolaborasi, bahwa tentang sustainability, produk-produk seperti Anomali Coffee, seperti Titik Cocoa itu tidak bisa jalan sendiri, itu mesti ada kolaborasi bermitra. Nah, kemudian bersyukur juga dikenalkan oleh Kak Billy waktu itu, yang memang paham betul lah tentang Indonesia Timur, ya, terutama di Papua. Wah, kita kalau bicara tentang Papua itu banyak penasarannya, banyak potensi yang kita lihat, penasaran in a positive way, ya, bahwa memang kita lihat, wah, ini potensinya ini luar biasa sih, dan bagaimana teman-teman di Papua itu harus mempunyai peran, mau itu sepanjang supply chain, ya, sepanjang rantai pasok. Nah, kepercayaan itu sih, kolaborasi, memiliki rekan-rekanan di lokal itu menjadi nilai-nilai yang tidak bisa dilepaskan dari Anomali maupun Titik Cocoa. Gitu dulu mungkin, Kak Olive. Oke, terima kasih Kak Irfan. Ini satu kata dari Kak Irfan sama Kak Fitrian, ini bicara soal kolaborasi, bicara soal kemitraan. Mungkin saya mau bertanya sama Kak Fitrian gitu, karena positioning dari EDH sendiri kan bisa dibilang cukup berkontribusi dari hulu ke hilir, ya, kayak gitu. Mungkin Kak Fitrian bisa share kira-kira potensi seperti apa sih, potensi kalau kita bicara baik dari kemitraan ataupun baik dari proses bisnis tersendiri dari sektor pertanian tersendiri. Mungkin Kak Fitrian, silahkan. Boleh, makasih Olive. Kami mungkin sedikit nyambungin apa yang Irfan tadi sampaikan mengenai kolaborasi. Kita tuh punya model yang lumayan simple untuk kolaborasi. Jadi buat kita ada segitiga kolaborasi yang penting, yang harus dipastikan sejak awal. Yang pertama adalah agregator. Buat kami itu agregator penting. Maksudnya apa? Agregator dari petani-petani atau masyarakat pedesaan. Karena nggak mungkin lah kayak Irfan misalnya yang punya misalnya buying capacity untuk kopi atau coklat untuk kemudian berinteraksi dengan satu persatu petani atau satu persatu masyarakat desa. Jadi memang harus ada agregatornya. Nah, agregatornya sebenarnya kita sangat berharap nih, saya dengar tadi Kitong Indonesia atau siapapun, Papua Inspiratif dan sebagainya, ini bisa jadi agregator, hub-hub yang memang sangat-sangat luar biasa gitu kan, apalagi muda, terengginas, berani mengambil resiko dan sebagainya, itu menjadi potensi satu lagi itu ya. Irfan benar ya, ini sesuatu yang agregator ini penting. Agregator ini tapi nggak akan berjalan dengan baik kalau dia nggak punya koneksi dengan off-takers yang kita bilang pembeli. Kenapa? Karena sinyal-sinyal dari pembeli, sinyal-sinyal dari teman-teman seperti Kak Irfan ini yang akan penting. Saya mau yang seperti ini, gue mau yang seperti ini. Oh, ini yang diminta pasar dan sebagainya. Nah, kemudian kan diterjemahkan lewat kontrak, lewat supply chain, lewat sourcing dan sebagainya. Yang terakhir, karena ada segitiga itu financiers atau lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan. Karena tadi untuk memproduksi misalnya sekarang let's say baseline-nya 350 kg beans, green bean per hektar, tapi mau kita tingkatkan 2 kali dengan kualitas tertentu kan butuh investasi bibit, investasi pupuk mungkin, investasi pruning, investasi technical assistance dan sebagainya. Jadi segitiga inilah yang harus diawali didorong. Nah, kalau kita melihat kawasan timur Indonesia mengenai pertanian dan sebagainya, memang banyak sekali peluangnya. Tapi mungkin jangan sampai kita palu gada ya, rumah gua ada gitu. Semuanya kita ini nanti kadang-kadang kan kita punya ini nih saya lupa nih peribahasanya kayak nafsu besar tenaga tak mampu gitu kan, takutnya gitu. Karena saya juga gitu kan. Jadi takutnya semuanya kita ambil besok-besok capek sendiri gitu. Nah, mungkin tadi Kak Billy udah sampaikan mengenai Green Investment Blueprint di Papua dan Papua Barat dan juga mungkin di kawasan timur lainnya di Indonesia. Kita pilih aja beberapa untuk memulai.
Jadi komoditas-komoditas yang bukan hanya unggulan secara value dan diterima pasar. Nah, nanti colek-colek Kak Irfan, beliau tahu apakah kopi, kakao, misalnya coklat, spices, rempah-rempah, kemudian seaweed ya, rumput laut kalau dari perairannya dan sebagainya, terus mungkin horticulture dan sebagainya. Tapi mungkin pilih 3, 4, atau 5 dulu sebagai awal. Nah, kita kembangkan step by step dengan teman-teman muda, link langsung ke pasar, terus kita juga address isu-isu logistiknya, insya Allah atau mudah-mudahan ke depannya nanti bisa berkembang. Karena buat kami, petani bukan hanya di kawasan timur, di kawasan barat tengah Indonesia, dan dimanapun biasanya punya prinsip seeing is believing gitu kan. Intinya kalau nggak ngeliat, gue nggak percaya deh gitu kan. Dan harus ngeliat dari petani lainnya seringkali. Itu pengalaman kita juga di Jawa Timur, misalnya dengan petani kopi lewat akses pasar dengan PT Asal Jaya. Oh, setelah lebih produktif, oh setelah dia bisa menghasilkan, terus kita juga introduksi bukan hanya satu komoditas, tapi juga dengan multi cropping misalnya. Karena takutnya kalau bergantung satu dan satunya kemudian gara-gara harga atau apapun jatuh, mereka nggak ada pemasukan lagi. Nah, ini sesuatu yang saya pikir bukan hanya potensi, teman-teman Papua sudah melakukan itu kan, dengan masalah adat dan sebagainya. Nah, tapi gimana kita memvalue-nya sehingga ternaknya menjadi lebih produktif, kemudian juga spices atau rempah-rempahnya produktif, tapi komoditas utamanya tetap bisa diterima pasar. Saya seperti itu sih sementara ini, dan yang paling penting ya melihat tadi kualitas unggulan dan link dengan kebiasaan masyarakat yang memang sudah lebih mudah kemudian untuk dikembangkan lebih lanjut. Makasih Olive. Baik, terima kasih Kak Fitrian. Ini menarik sekali Kak Fitrian tadi singgung soal triangle itu sebenarnya kan kalau kita lihat berarti ini pasti relevan dan dekat sekali sama kebijakan kayak gitu. Ini saya mau ajak Kak Billy mau mendengar pendapat dari Kak Billy tersendiri. Kalau kita bicara soal pertanian sendiri dari segi kebijakannya, apakah ada potensi kayak gitu yang maksudnya mendukung perkembangan pertanian tersendiri? Dan yang kedua adalah karena kebetulan Kak Billy juga bukan hanya di bagian pemerintahan, tetapi mengambil bagian dalam grassroots juga. Kira-kira potensi dan tantangan apa sih yang Kak Billy temukan selama berjalan untuk pengembangan sektor pertanian? Silahkan Kak. Jadi kalau untuk arahan visi misi Presiden Jokowi sendiri adalah yang sering disebut dengan korporatisasi sektor pertanian, artinya hulu dan hilir. Nah, yang dimaksud dengan korporatisasi itu adalah bagaimana ada agregasi produksi di hulu diagregasikan secara menyeluruh oleh satu desa atau konektivitas dari beberapa desa yang kemudian menggantikan fungsi yang sering kita sebut dengan calo, digantikan dengan off-taker yang adalah off-taker lokal. Dan kemudian dia masuk ke industri juga industri setempat. Makanya visi misi Pak Jokowi ini hulu hilir itu dalam skala yang besar, yang ekonomis. Dan saya pikir ini sejalan dengan yang sedang diusahakan oleh IDH Sustainable Trade saat ini yang sedang dilakukan oleh Pipiltin Group. Kalau bahasanya IDH itu Community Factory Modeling, kalau bahasanya Pak Jokowi itu korporatisasi pertanian. Kayak gitu. Nah, untuk menuju ke sini memang butuh sinergitas antar kementerian dan lembaga yang memang masih menjadi PR kita bersama. Misalnya kalau kita bicara tentang korporatisasi dan industri, itu kan berarti ada di ranah Kemenperindak, perindustrian, lalu ada perdagangan. Bukan hanya di sektor di lembaga Kementerian Pertanian saja, ada di berbagai kementerian lembaga yang lain. Dan ini menjadi PR saya ditugaskan oleh Pak Jokowi adalah saya harus sering-sering bersama-sama dengan Papua Muda Inspiratif ya. Oh sorry, ini ada perbaikan, katanya Community Factory Modeling ini punyanya Pipiltin, yang lead IDH cuma support, jadi kebalik punya ya. Sama-sama lah. Oh ya. Nah ini persis banget, jadi Mas Irfan saya sudah pitching ke Pak Pratikno, Pak Mensesnek, ya terkait hal ini dan beliau menyambut baik. Jadi pesan dari beliau adalah bagaimana petani milenial itu bisa digalakan untuk mendukung model ini jalan, dan kalau bisa ada satu prototipe yang jalan untuk dibuktikan agar bisa ada kebijakan top down untuk memasifkan prototipe tersebut. Karena kalau presiden ini modelnya kalau nggak melihat ada yang sudah jalan tuh beliau pebisnis banget. Beliau harus melihat ada yang jalan, ada impact, baru kemudian bisa dimasifkan dengan kebijakan top down. Kalau belum ada evidence, belum ada ini agak sulit top down. Jadi saya sudah pitching ke Pak Pratik, kemudian saya juga sudah diskusi dengan Kementan, dan saat ini jalan dengan petani milenial. Bersama-sama dengan Olivia juga, kami di Papua, kami coba mau mulai dengan jagung nih Mas Irfan. Mulai dengan jagung, dan kita saat ini akan membuka berapa hektar, Olive?
jagung kurang lebih 200 hektar di Papua. Iya, 200 hektar di Papua, 200 hektar di Papua Barat. Tapi kita mau koneksikan dengan pakan ternak. Dengan pakan ternak, dan nanti Presiden Jokowi akan turun untuk melakukan launchingnya di bulan Desember nanti ketika beliau turun ke Papua bersama-sama dengan Giat Papua Muda Inspiratif. Nah ini kalau jalan berhasil, maka akan ada kebijakan top down untuk community factory modeling ini. Apalagi saya berharap Pipiltin bisa take the risk and take the chance untuk ngelit yang komoditi, Mas. Kayak gitu. Saya pikir itu yang praktikal, yang konkret. Kayak gitu. Oke, makasih Kak Billy. Karena Kak Billy mention soal Pipiltin, ya saya mau tahu tanggapannya Kak Irfan ini. Dengan yang tadi sudah disampaikan Kak Billy, perihal potensi dan ini, kira-kira potensi atau tantangan apa ya yang mungkin Kak Irfan temukan gitu kalau kita bicara soal pertanian atau hal-hal yang relevan gitu dengan kopi atau coklat sendiri di Indonesia Timur. Silakan Kak Irfan. Oke. Mungkin dari segi praktis dulu nih, praktis dulu ya. Kita lihat tantangan itu biasanya yang paling susah itu adalah penetrasi ke market biasanya ya. Yang paling susah tuh Kak Olivia. Kenapa? Karena mesti punya kemampuan marketing yang lumayan mumpuni ya untuk bisa membaca apa kebutuhan dari pasar. Jadi susah sekali kita ketika ada produk tapi tidak punya magnet ke marketingnya, kemudian lantas kita upayakan untuk diajukan ya, kita jual gitu tuh agak susah. Papua itu balik. Itu balik. Kenapa terbalik? Saya bilang tuh gini, demand-nya sudah tinggi sekali terhadap coklat-coklat nih, kalau kita ngomongin coklat juga, dan juga dengan kopi. Nah, kopi kita bolak-balik nih, maaf saya lompat-lompat antara kopi dan coklat, karena sekali datang ke sana kadang-kadang ngomonginnya datangnya ke kebun kopi dan coklat ya. Kita pernah ke kebun coklat Nabire, menuju ke Modio, Monemani, kemudian distrik Modio, terus kemudian Kabupaten Mulia juga, Tolikara, ya itu kita udah betul-betul datang ke sana, Kabupaten Mulia ya. Jadi lumayan gitu ke sana, dan kita lihat bahwa produknya ada di sana. Produknya ada. Market yang mau ada nggak Kak Olivia? Ada market yang mau. Nah, sekarang tantangannya tuh gini, bagaimana pemuda-pemuda, tadi saya senang sekali Kak Fitrian itu tulis di chat ya, tentang peran pemuda itu, waduh itu 1000% setuju sih, kalau bisa 1 miliar persen lah ya. Itu benar-benar setuju, karena kita merasa bahwa jangan berhenti sampai, petani itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah lebih senior misalnya. Kita mesti lihat misalnya di luar negeri ya, di mana memang nih kita coba lihat memang butuh proses ya ke sana. Jadi di luar negeri itu memang petani itu udah kayak layaknya pengusaha, mereka punya perencanaan, mereka bisa menghitung profitabilitasnya itu sebagaimana sehat ya, dan juga perencanaan keuangan lah yang lainnya. Dan anak-anak muda kita pasti yakin sekali saya itu mampu untuk melakukan itu semua. Jadi untuk menjadi petani itu bukan lagi dengan mencangkul saja gitu ya. Kemudian udahlah kerjaan ke depan kayaknya untuk petani itu lebih luas dari situ. Tapi petani masa depan itu harus mengerti segmentasi market, harus mengerti aplikasi teknologi ya. Kemudian mesti paham tentang profitabilitas dan juga berkomunitas secara bekerja sama. Corporate governance-nya di koperasi itu membentuk sebuah koperasi itu bagaimana supaya bisa punya posisi tawar terhadap siapa? Terhadap yang jual pupuk, terhadap yang mau beli barang, dan sebagainya gitu. Nah, karena itu semuanya tantangan-tantangan yang menurut saya di depan mata kita. Dan itu saya optimis sekali itu sangat doable untuk dilakukan, diambil peran oleh pemuda-pemuda Papua terutama, yang apalagi yang mendengarkan Zoom kita kali ini atau di YouTube ini, nanti kan bakal diupload di YouTube ya. Coba yang dengar, ambil peran yuk. Tadi Kak Fitrian udah bilang tuh, ada agregator, ada pengumpul ya. Kenapa nggak sambil bertani dan juga pengumpul misalnya? Itu banyak sekali peran yang sebetulnya pemuda-pemuda bisa ambil sih, Kak Olivia. Ya, makasih Kak Irfan. Satu pertanyaan, Kak Irfan, kalau tantangan tersendiri dalam apa ya istilahnya konsistensi supply selama ini, apakah kakak dan tim di Anomali juga mengalami itu atau tidak?
Ya, sangat terasa. Kalau di kopi itu gini, ini kopi dan coklat ini sedikit berbeda ceritanya. Jadi di kopi itu memang mungkin ya karena lebih delicate ya prosesnya, pasca panennya kan beda-beda. Terus kemudian panennya sekali panen itu kan satu buah dipanen itu kan hanya mengandung 2 biji ya Kak Olive ya di kopi ya. Sedangkan kalau di coklat kan sekali panen itu cocoa pod itu buah itu isinya kan 40-an biji ya. Nah, beda tuh ya. Jadi sekali panen di coklat sama sekali panen di kopi itu beda. Nah, di kopi memang yang saya alami. Ini belum tentu betul berlaku untuk teman-teman yang lain ya. Memang on and off kayak sinyal suka keputus-putus. Nanti ada, tapi suka nggak ada, suka habis. Begitu kita udah ada, waktu itu kita pernah jualan Dogiai ya sebagai espresso blend kita. Kalau udah digunakan sebagai espresso blend itu konsumsinya langsung kenceng loh, karena cappuccino, latte, semuanya minuman itu base-nya itu adalah espresso blend. Kita taruhlah dengan niat memang untuk bisa cepat menghabiskan stok yang dari Dogiai. Tapi memang tantangannya ternyata masih di depan mata kita semua, supply-nya untuk panen berikutnya lagi belum cukup gitu untuk menjadikan espresso blend. Nah, untuk di coklat, alhamdulillah kita ada berbagai macam buyer nih yang sekarang yang beli dari Ransiki. Nah, terima kasih ke IDH, terima kasih juga ke Kabili juga kerjasama dengan koperasi Ebersuf ya, itu artinya bangkit kembali, itu bahasa mereka di sana di Manokwari Selatan ya. Kita bisa terjadi kerjasamanya. Nah, we have a good problem, ini masalah yang bagus lagi. Yang beli sekarang udah mau banyak dan makin banyak ya, yang pemain-pemain coklat yang bean to bar yang prosesnya dari biji ke coklat, dan juga ada potensi ekspornya tinggi sekali. Mereka sudah melakukan ekspor berkali-kali, koperasi Ebersuf itu kita bangga sekali dengan mereka. Nah, masalahnya masih ditemukan masih sama, produktivitasnya belum perlu ditingkatkan agar bisa menjawab pasar. Bayangkan yang beli udah ada, yang beli ini udah mau. Nah, barangnya nih, cuman yang kita coba ada nggak yang bisa buat perubahan nih yang lagi dengar di sesi diskusi kali ini. Oke, baik Kak Irfan. Ini menarik ya. Ini tantangan dari Kak Irfan sebenarnya merupakan potensi baru begitu buat kita. Jadi buat teman-teman yang di sektor ini silahkan diambil begitu kesempatannya. Oke, saya mau geser sedikit ke Kak Fitrian. Kak Fitrian, ini perihal saya mau mengenal atau mengetahui lebih jauh gitu. Kira-kira tantangan seperti apa sih yang mungkin Kakak dan teman-teman di IDH mungkin alami atau dapati selama kita berbicara soal pertanian tersendiri, baik dari segi supply atau demand. Terus di sisi lain saya juga lihat IDH sebenarnya cukup berperan penting ya di rantai-rantai dari supply chain perihal pertanian tersendiri. Mungkin Kak Fitrian bisa berbagi sedikit. Oke, makasih Olive. Sebenarnya udah banyak sekali diceritain tadi oleh Kak Irfan ya tantangannya. Tantangan pertama mungkin di hulu ya. Di hulu kalau kita anggap semua komoditi serupa, sebelum kita masuk produktivitas, jadi produktivitas itu penting ya. Tapi kita kadang-kadang enabling environment sehingga petani itu bisa menjadi produktif juga kadang-kadang masih belum dilakukan. Misalnya legalitas lahan, gimana mau mereka menanam kalau mereka nggak yakin nih tanah saya apa tanah nanti diserobot orang ya nantinya oleh siapapun. Jadi legalitas lahan itu penting. Nah, land tenure kalau istilah kerennya. Tapi saya senang sih kalau di Papua kan rekognisi terhadap masyarakat adat, masyarakat lokal itu lumayan kencang gitu kan, lumayan bagus. Tapi ini kemudian harus dibantu dari juga aspek pengorganisasian dan model bisnis petaninya. Tadi Kak Irfan jelas-jelas banget. Karena kalau satu orang bagus tapi yang lainnya kurang, ya produktivitasnya cuma satu orang kan, jadi nggak bisa dibagi. Nah, pengorganisasian ini penting sekali untuk kemudian menyamaratakan minimal menaikkan tingkat yang lebih baik. Nah, ini membutuhkan profesionalitas. Teman-teman muda ini yang harusnya dengan pengalaman dan juga pendidikan yang baik bisa membantu. Kita punya juga contoh misalnya di Aceh, ini aspek koperasi tambak yang didorong oleh teman yang sangat muda, Adrian Rara namanya, nanti bisa teman-teman belajar, umurnya masih 30-an gitu kan, ya 11-12 lah sama saya sama Irfan gitu kan, masih muda ya kita Pan ya. Itu mendorong petani-petani petambak udang di sana untuk berkelompok dalam satu organisasi petani atau koperasi namanya AAC, Aceh Aquaculture Cooperative. Tapi yang paling penting di sana selain juga menyiapkan tadi
bagaimana pakan, bagaimana ini secara lumayan seragam dan bagus produktivitasnya, tapi juga mereka install atau dia install dengan teman-temannya yang disebut ICS atau ICS, Internal Control System. Kelihatannya canggih ya, tapi sebenarnya secara sederhana memastikan input berapa harus dimonitor, output berapa, kemudian uang yang diterima berapa, nggak ada satupun yang leakage, sehingga kemudian produktivitasnya bisa dikembangkan dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini menarik nih, dan saya pikir teman-teman Papua, teman-teman timur Indonesia dengan pendidikan yang sekarang juga makin naik dan bagus sekali, interaksi dengan dunia juga bagus, kenapa enggak kita lakukan sama-sama? Ini tantangan di hulu. Kalau yang di midstream atau downstream, tantangan lebih banyak lagi. Tapi di hulu juga sebenarnya yang kita mau adalah bagaimana kemudian pemerintah, terutama di provinsi dan kabupaten, merecognize model-model seperti bisnis ini kemudian bisa direplikasikan di tingkat kabupaten dan provinsi. Nah, ini butuh kebijakan, butuh budgeting, butuh investasi yang nggak murah dan nggak mudah. Ayo kita sama-sama bangun, makanya yang kita bangun Green Investment Blueprint itu bukan hanya satu model, tapi satu kabupaten, satu provinsi, bahkan satu Papua. Kira-kira gitu, Kak Olive. Pekerjaan masih panjang, makanya kita senang banget hidup di Indonesia karena masih selalu ada pekerjaan. Kira-kira begitulah. Thank you. Benar. Baik, terima kasih Kak Fitrian. Benar sekali. Kayak di Indonesia tuh ladang apa ya? Segala hal gitu. Karena memang masih dalam proses pengembangan gitu. Silakan kayaknya ladang pahala, Olive. Ladang pahala. Iya. Banyak sekali pahala yang bisa kita dapat. Betul sekali. Hai Kak Billy, sudah bergabung kembali. Tadi Kak Fitrian sempat menyinggung perihal legalitas lahan. Legalitas lahan. Mungkin saya mau tanya sedikit ke Kak Billy begitu. Strategi seperti apa sih kalau kita bicara dari mungkin perspektif pemerintah atau dari Kak Billy sendiri perwakilan dari pemerintah itu, kira-kira bagaimana strategi yang sudah dijalankan gitu untuk mensosialisasikan perihal ini, kebijakan-kebijakan yang mendukung ekosistem pertanian, termasuk bagaimana akses untuk legalitas lahan ataupun akses lainnya berhubungan dengan perizinan. Silahkan Kak Billy. Memang saat ini kalau kita bicara Indonesia ini kan beda pulau, beda provinsi, itu beda struktur kemasyarakatan, dan struktur kemasyarakatan adat itu akan mempengaruhi kebijakan lokal atau undang-undang atau regulasi. Misalnya kalau di beberapa wilayah mengkorporatisasi lahan itu lebih mudah, mengakses lahan dalam bentuk korporat itu lebih mudah, dan memiliki kepastian hukum yang lebih tinggi untuk para pengusaha dalam bidang pertanian dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang masih merekognisi atau memegang teguh hak adat masyarakat. Nah, untuk wilayah Papua sendiri saat ini sedang kita carikan model terbaiknya agar ada jaminan kepastian hukum buat para pelaku usaha yang melakukan investasi, tetapi hak-hak pengusahaan itu tidak mencerabut hak-hak masyarakat untuk dapat hidup, untuk dapat mengakses dan ikut terlibat. Makanya salah satu hal yang penting ketika kita menyusun Green Investment Blueprint bersama dengan IDH kemarin itu sebuah modeling di mana masyarakat itu ikut terlibat aktif dalam supply chain pertanian dan kepemilikan lahan tersebut menjadi kepemilikan yang dipinjam pakai, misalnya oleh sektor swasta, tapi dengan kepastian hukum. Ketika sudah ada, maka mereka berkepastian berproduksi dan tidak memperoleh gangguan. Kalau kita melihat komitmen Presiden sendiri ketika Presiden melepaskan jutaan hektar pada tahun lalu dan diberikan aksesnya kepada petani, itu menunjukkan komitmen Presiden juga untuk melakukan reformasi lahan ya, dengan berbagai peraturan perundang-undangan, undang-undang agraria yang kita lihat sampai ke turunan-turunannya di wilayah daerah. Nah, seberapa komitkah pemerintah daerah mengejawantahkan manifestasi undang-undang agraria itu dalam bentuk implementasi yang praktikal dan memberikan kepastian hukum, itu juga harus menjadi komitmen pemerintah daerah dalam level provinsi maupun kabupaten, termasuk melindungi hak-hak, bukan hanya hak-hak petani, tetapi juga hak-hak pelaku usaha. Begitu. Itu jawaban dari saya. Terima kasih, Liv. Baik, terima kasih Kak Billy. Wow, ini kita bicara dari segi regulasi juga ternyata banyak step-stepnya ya, banyak level-levelnya seperti begitu. Terima kasih. Oke, baik teman-teman semua, biar tidak kelihatannya speaker center aja. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, silakan raise hand aja. Nanti kita persilahkan untuk bertanya langsung gitu. Atau tidak bisa menggunakan fitur kolom chat untuk bertanya. Nanti saya bantu untuk melontarkan pertanyaan. Oke. Saya mau geser sedikit ke Kak Irfan. Kak Irfan, mungkin Kak Irfan
sendiri adalah fokus di bisnis ya, lebih fokus ke bisnis. Saya ingin mungkin menanyakan perihal strategi apa sih baik dari Anomali maupun dari PP Alpenter sendiri untuk mendukung pemuda dalam istilahnya mengembangkan atau berkontribusi di sektor pertanian tersendiri, entah secara spesifik kopi maupun coklat. Silahkan Kak. Ya, salah satu yang kita lakukan konkret itu ada di kopi yang duluan ya, karena Anomali kan berdiri tahun 2007, jadi memang kita melihat memang ini menjadi challenge yang sangat menarik untuk kita ambil. Nah, jawaban yang kita coba tawarkan itu adalah kita membuat satu perusahaan, anak perusahaannya si Anomali namanya Indonesia Coffee Academy, Akademi Kopi Indonesia, Kak Olive. Nah, di situ itu ada berbagai macam kurikulum, Kak Olive. Jadi mulai dari roaster, barista, bagaimana berbisnis coffee shop, sampai juga dengan berkolaborasi dengan koperasi-koperasi untuk bisa melakukan metode-metode pasca panen yang baru. Nah, kita tidak sampai masuk ke dalam pupuk dan sebagainya ya, Kak Olive, karena itu memang di luar dari kemampuan kita. Tapi sekarang nih serunya gini di kopi ini, mungkin yang lagi nonton nih kalau ada anak-anak kopi, sadar nggak bahwa 3 tahun, 4 tahun terakhir ini tuh betul-betul detail sekali ketika kita melakukan pasca panen dalam perkopian. Ada yang bilang, wah ini proses kopinya ini misalnya dari kopi mulia diproses dengan wine proses, atau pulp natural, atau full natural. Waduh, namanya banyak banget. Coba di browsing di Google itu. Pasca panen kopi itu macam-macam setengah mati. Nah, itu penggerak utamanya itu bukan memang petani-petani yang cukup senior, tapi justru anak-anak muda yang mengulik gitu, berkreatif, memiliki kreativitas yang tinggi di posisi itu. Nah, kita melihat kita masukkan itu ke dalam kurikulum Anomali, kurikulum Indonesia Coffee Academy. Kemudian di situ kita kerjasama dengan beberapa institusi, kok juga pernah waktu itu salah satu daerahnya itu di Lombok ya, mereka pasca gempa waktu itu kita buat kolaborasi dengan berbagai macam non-profit organization, bagaimana mereka bisa untuk bangkit kembali. Nah, untuk di coklat memang kita sedang mencari kolaborator nih. Kan waktu itu Transiki kan sudah kita lakukan initially dengan IDH ya. Nah, dari situ kan memang kelihatan kok dengan ada transaksi yang tercipta ya ketika kita tahun 2018 ya, Kak Fitrian ya, pertama kali kita launching Ransiki itu, kita launchingnya bareng-bareng waktu itu di Grand Indonesia di Jakarta. Nah, itu mulai tuh ketika tahun depannya kita ke Papua, kita ngobrol dengan koperasinya, baru tuh kelihatan bahwa wah ternyata bener ya bisa jualan ya produknya nih, sampai juga di sana. Dan begitu Kak Olive, begitu mereka coba coklatnya, itu betul-betul inspirasi buat mereka. Mereka belum pernah bayangkan ya, mereka belum pernah makan coklat bar yang diproduksi dengan biji coklat dari Ransiki mereka sendiri gitu ya. Begitu mereka coba, saya rasa itu sebuah mungkin revelation sebuah pencerahan mungkin ya, bahwa memang wah masa depan ini jauh lebih cerah daripada yang walaupun mereka bayangkan lebih cerah, ini lebih cerah lagi gitu loh Khalid. Iya, tapi emang coklat Ransiki itu udah sih tidak perlu ditawar lagi sih. Udah nggak bisa, udah harga mati. Iya betul itu sangat ada satu Ransiki kita kirim juga ke Osaka University ya, kemudian mereka titiknya jadi gini, di Osaka University itu kalau saya susah menggambarkan, jadi ada 4 kuadran gitu ya di sini ya. Nah, kuadran yang ini mungkin rasanya apa, di sini rasanya apa, di bawahnya rasanya apa. Ransiki itu beda sendiri gitu, jauh dari origin yang lain. Dan Ransiki itu punya rasa gurih, rasa umami yang kayak rasa susu, tapi sebetulnya tidak ada sama sekali susu yang kita gunakan dalam coklat Ransiki, Kak Olive. Itu hebatnya Ransiki. Oke, baik. Makasih Kak Irfan. Ini top sekali nih Kak Irfan. Oke, Kak Fitrian. Ransiki top. Iya, Ransiki top, asik. Kak Fitrian, ini saya mau tanya perihal
tadi kita sudah share perihal potensi-potensi yang ada, tapi ada juga tantangan-tantangan seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut Kak Fitrian, bagaimana sih kita bisa memaksimalkan potensi pertanian gitu dengan melibatkan anak-anak muda? Tadi Kak Fitrian sudah share, nah, tapi mungkin saya mau mendengar lagi dari Kak Fitrian, dan juga kira-kira strategi seperti apa sih yang Kak Fitrian dan tim IDH sudah lakukan gitu untuk tetap mendukung sektor pertanian, tetapi tetap menjaga keutuhan masyarakat adat atau nilai-nilai yang ada gitu. Kalau kita ambil kasus Papua dan Papua Barat, silakan. Sebenarnya nggak ada yang mudah ya menjawab hal ini. Pertanyaan tantangan ini hampir tiap hari, hampir tiap bulan atau tahun dipertanyakan, terutama dari konsumen atau pembeli dari mancanegara ya, Kak Olive ya. Kenapa? Karena mereka tentunya ingin membeli produk yang paling baik secara kualitas dan tentunya konsisten, tapi juga ramah lingkungan. Jadi nggak mau tuh biasanya kalau mereka membeli, tapi kemudian tahu bahwa produk ini diambil dari kawasan yang dianggap merusak hutan atau kawasan yang kemudian mencederai wilayah adat atau hak-hak adat dimanapun gitu kan. Mereka akan merasa nggak etis nih makan seperti ini, nggak etis nih ngambil produk seperti ini. Jadi memang itu yang dicari. Nah, gimana memastikannya? Buat kami ada beberapa strategi. Yang pertama tentunya di tingkat tapak, on the ground. Tingkat tapak adalah tentunya yang namanya kita ingin menjaga hutan dan juga ada inklusi atau teman-teman dari masyarakat adat atau masyarakat setempat terlibat, ya memang harus ada kerjasama dan juga harus ada kesepakatan dari mereka. Jadi yang biasanya disebut free prior informed consent. Jadi consent dari mereka yang memang harus diambil dari awal, yang memang mereka terlibat dari awal. Mereka harus lead di situ. Mereka juga harus kemudian menyatakan bahwa inilah yang mereka inginkan, bukan dipaksa dan sebagainya. Itu harus ada agreement. Kita biasanya kalau kita bilang, kalau di beberapa kesempatan di IDH kita bilang PPI agreement. Jadi kesepakatan PPI, production, protection, inclusion. Maksudnya apa? Berapa sih kita mau dorong produktivitasnya, jangan sampai kemudian melebihi daya dukung lingkungan. Berapa juga yang kita mau kontribusi untuk pelindungan lingkungannya, protections, dan berapa kemudian inklusi atau masyarakat yang harus terlibat dan memang harus dilibatkan. Dan memang harus ngelit dan sebagainya. Nah, kalau itu udah di-agree, kan sama-sama enak nih. Ini kayak kontrak kerja atau kontrak juga pernikahan dan sebagainya. Ini bukan curcol ya, tapi maksudnya semua harus saling memahami kan, complementing gitu kan. Kayaknya ada yang sensitif nih Jumat-Jumat ngomong kayak gini kan. Tapi maksudnya semua harus saling memahami bagaimana kita bisa berkontribusi. Level of playing field-nya jelas. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah even dengan hal semacam itu nggak menjamin akan mulus-mulus saja. Makanya harus ada kepentingan-kepentingan besar atau pemangku-pemangku kepentingan besar yang terlibat. Maksudnya apa? Pemerintah tadi kan menggawangi dengan policy dan kebijakan. Tata ruangnya seperti apa, jangan sampai udah enak-enak kita sepakat, ataunya besoknya diubah menjadi industri atau kebun atau jalan atau apapun yang nggak berhubungan dengan apa yang diminta masyarakat atau perlindungan lingkungan. Jadi harus connect gitu kan, harus align. Kemudian juga ada kesepakatan dari buyernya sendiri. Buyernya mau sampai kapan yang beli di sini dan memastikan ini continue. Kemudian investasinya. Dan sampai lagi enaknya investasi coklat, mendadak ada investasi tambang masuk gitu Kak Olive. Kan rada-rada nyambung tuh kan. Nah, jaga sembung bawa golok gitu kan, jadi nggak enak kan gitu. Jadi harus kita kemudian melihat apa yang bisa kita lakukan strategi di lapangan, di tingkat tapak, di tingkat policy, dan juga di tingkat investasi atau perdagangan itu sendiri. Itu harus klop. Tapi bisa kita lakukan step by step. Kira-kira seperti itu. Makasih Olive. Baik, terima kasih Kak Fitrian. Ini menarik sekali framework atau kerangka dari IDH tersendiri begitu dalam strategi dalam berkontribusi di sektor pertanian. Oke, kita sudah ada beberapa pertanyaan sebenarnya buat ketiga narasumber. Mungkin pertanyaan pertama saya kasih langsung ke Kak Billy. Ini dari teman dari Kupang, namanya Ino, bertanya, kami sedang berupaya mendukung peningkatan peternakan di NTT dengan digitalisasi. Gitu. Ini mungkin ada agak beririsan sedikit dengan pertanian. Mungkin Kak Billy bisa merespon. Kira-kira dari pandangan Kak Billy, dari perspektif pemerintah atau perspektif staf khusus Presiden tersendiri, bagaimana sih upaya untuk upaya yang bisa dilakukan untuk mendukung anak-anak muda sendiri dalam proses digitalisasi sektor pertanian maupun peternakan di NTT.
Ini tapi sepertinya kayak Kak Billy lagi keluar ya. Hai Kak Billy. Masih ada kok, Liv. Oh oke, siap. Silakan. Putus nyambung aja. Ya siap. Silakan Kak Billy. Ya, boleh diulang lagi pertanyaan tadi sempat terputus. Oke, baik Kak Billy. Jadi ada Ino dari Kupang bertanya, kira-kira apa sih dukungan dari pemerintah atau peran pemerintah gitu dalam mendukung anak muda yang mau scale up untuk mendigitalisasi peternakan atau pertanian? Silakan. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah itu kan di Kementerian Pertanian itu kan ada berbagai dirjen kan. Nah untuk dirjen-dirjen yang berkaitan dengan on farm off farm seperti dirjen tanaman pangan, dirjen ketahanan pangan, dirjen PTSP ya peternakan itu mereka punya penganggaran khusus untuk melakukan digitalisasi proses pertanian khususnya menyasar anak-anak muda melalui mereka punya program-program tertentu CPCL dan di situ mereka melakukan pelatihan-pelatihan khusus dan penyiapan skill khusus terkait dengan digital. Itu ada. Misalnya kalau kita lihat di Dirjen Tanaman Pangan itu mereka bikin gerai ketahanan pangan. Lalu kalau di Dirjen di Badan BPSDM itu mereka punya program mereka bikin pusat-pusat center pelatihan-pelatihan pertanian berbasis digital juga. Jadi ada memang program khusus dan pendekatan khusus untuk digitalisasi. Memang tidak bisa bergantung ke satu kementerian atau lembaga saja, tetapi harus juga didukung oleh Kemenkominfo dan kementerian atau lembaga yang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ino semoga menjawab. Kita ada pertanyaan untuk, ini mungkin saya kasih ke Kak Irfan dulu. Jadi ini sebenarnya lebih ke studi kasus. Mungkin Kak Irfan bisa share dari pengalaman juga, apakah pernah berhadapan dengan situasi seperti ini. Jadi teman-teman di Manokwari, khususnya yang fokus di komoditas coklat, pernah melakukan penanaman coklat di sana. Namun karena tidak ada buyer, jadinya ininya terbengkalai gitu. Maksudnya produksinya terbengkalai sehingga akhirnya lahan tersebut atau produksi tersebut tidak dilanjutkan lagi seperti begitu. Nah, dari pandangan atau dari pandangan Kak Irfan tersendiri, kira-kira strategi seperti apa sih yang mungkin atau harusnya seperti apa sehingga kita bisa meminimalisir masalah-masalah seperti ini ke depannya? Silakan Kak Irfan. Iya, jadi memang ini terdengarnya simple pertanyaannya, cuman yang kita easier said than done lah ya, gampang kita omong, cuman memang ngelakuin itu susah. Kenapa? Karena dalam kita melakukan bertani ya, apapun ya produksi ya, bertani kan satu hal, agriculture, produksi kursi misalnya. Memang kita mesti ada pemahaman rantai pasok yang cukup gitu ya, supaya kita bisa tahu kebutuhan di market itu seperti apa. Satu. Terus kemudian kita juga harus cukup ilmu. Misalnya kalau di kayu, ini ada kayu jati yang tua, jati yang muda ya, di coklat, di kopi juga sama. Ini ada kopi yang specialty, ada kopi yang commercial grade. Coklat juga sama, ada yang fine cocoa, ada yang juga bulk cocoa. Nama-namanya aja yang beda-beda di setiap komoditas gitu mungkin ya. Nah, dengan pemahaman yang belum cukup, kemudian kita mengambil keputusan, ya bayangkan, jangankan jadi petani, kita mau jualan warung aja tanpa memahami bahwa ada orang yang bakal lewat dan butuhnya apa aja, kita udah keburu bikin warung di situ ya, bisa dibilang ya jangan-jangan belum tepat gitu. Jadi yang pertama adalah yang sangat mendasar dulu nih, coba rantai pasoknya itu seperti apa dulu gitu. Apakah tahu ada koperasi yang mau membeli hasilnya misalnya. Terus kemudian koperasi itu udah berapa lama berdiri atau mau bentuk koperasi sendiri sehingga bisa beramai-ramai bekerja sama membentuk rantai pasok yang lebih sehat lagi gitu. Nah, kalau saya lihat dari agriculture kan kita nggak bisa pindah-pindah ya. Agriculture itu kan pohonnya ditanam di situ. Pohon coklat itu dan kopi kebetulan sama, 3 tahun itu baru pertama kali panen ya, semenjak kita tanam 3 tahun, ada yang 2 tahun ya, 2-3 tahun kemudian baru ada yang panen. Jadi kalau misalnya kita lihat udah berubah-berubah gitu ya, saya rasa secara natural tidak seperti itu bisnis model pertanian. Jadi memang harus paham rantai pasok, bekerja berkelompok. Oleh karena itu pentingnya koperasi atau apapun itu, organisasi petani itu menjadi sangat-sangat penting gitu untuk bisa membangun kekuatan bersama.
Mungkin gitu kali Kak Olive, tapi yang saya tahu itu memang tidak mudah ya untuk dilakukan. Oke, baik. Kak Fitrian tahu lebih banyak daripada Iya. saya tuh soal organisasi tani dan bagaimana bekerja berkolaborasi. Karena beliau udah pengalaman sampai ke aquaculture ya, sampai tambak udang itu beliau udah. Saya rasa masalah-masalah bekerja berkelompok kayaknya ada benang merah yang sama gitu. Mungkin Kak Fitrian bisa bantu jawab kali. Benar, silahkan Kak Fitrian. Mungkin ada yang mau ditambahkan perihal ini? Ya memang apa ya, nambahin aja kali, bekerja berkelompok itu kan membutuhkan alignment atau sinergi dari masing-masing pihak ya. Ingat aja kita pas kuliah, ketika bekerja kelompok pasti kita bisa ngelihat mana yang rajin beneran, mana yang rajin bohongan, mana yang pura-pura rajin gitu kan. Ikutan-ikutan aja gitu pas lagi grup tapi sebenarnya nggak ngerjain apa-apa. Jadi yang sebenarnya harus dilakukan adalah pengembangan sistem. Nah itu yang paling penting di awal, selalu pengembangan sistem. Dan sistemnya kemudian juga bisa, makanya saya tadi bilang mengenai internal control system, sistemnya bisa kredibel, bisa transparan, dan sama-sama tahu. Saya punya pengalaman nih, ini bukan di Papua alhamdulillah, tapi di Sumatera Utara. Jadi pengalaman yang menarik, di mana ketika kita mau mendorong KUD, maaf kata gitu kan, KUD kemudian kok gagal gitu kan untuk pengembangan komoditas lestari. Petaninya nggak mau ikut, dari 3.000 yang kita targetin cuma ada 70 orang yang ikutan. Lagi kita masukin lagi pembiayaan. Jadi isunya sebenarnya bukan uang, isunya bukan apa-apa. Ternyata ada yang mencolek saya setelah setahun lebih lah ya, Bang gitu kan, kalau di Sumatera Utara kan dibilang, Bang kami nggak mau nih kalau bergerak lewat KUD gitu kan. Oh kenapa kalau nggak mau KUD? Iya kalau KUD di sini bukan koperasi usaha daerah, Bang. Ini ketua untung duluan gitu kan. Nah saya bingung kan langsung kan. Berarti dalam konteks itu ada isu trust. Nah, makanya dalam konteks kelompok, bagaimana membangun dan sebagainya, ya sistem. Jadi siapapun yang memimpin, dia bisa dicek sama anggotanya dan sebagainya. Jadi kredibilitas, kemudian pemahaman, transparansi. Dan itu sebenarnya teman-teman muda nih yang bisa menggerakkan untuk memperlihatkan bahwa gimana nih kita bisa punya dan membangun sistem yang baik. Dan setelah itu saling belajar lewat teknologi, lewat juga kemudian teknis, bantuan teknis dan sebagainya, ada demo plot, ada kemudian hal yang lain dan sebagainya. Sehingga ketika udah melihat, oh bisa nih lebih baik ditanamnya dengan tanah seperti ini, pupuk seperti ini, atau seed atau seedling seperti ini, benih dan bibit seperti itu, yang lain akan melihat, oh ya bisa dilakukan. Nah kalau misalnya kemudian dikaitkan lagi misalnya dengan perlindungan lingkungan gitu kan. Kadang-kadang petani atau masyarakat setempat akan tahu kalau misalnya kita sama-sama melihat mana pohon, mana ini yang nggak boleh dan sebagainya. Tapi saya yakin sih kalau di Papua traditional belief atau kearifan tradisionalnya akan atau sudah bagus ya melihat hal semacam itu, yang malahan harus kemudian di-acknowledge oleh kebijakan-kebijakan yang ada dan model-model bisnis yang ada di luar sana gitu. Kira-kira gitu Kak Olive. Mudah-mudahan menjawab ya. Maaf kalau enggak. Terima kasih Kak Fitrian, sangat menjawab. Tadi Kak Fitrian sempat mention soal trust, soal belief, traditional belief. Ini saya mau tanya Kak Billy. Kebetulan Kak Billy cukup banyak sekali bergerak di akar rumput, bergerak bersama teman-teman di Papua dan Papua Barat. Kak Billy mungkin bisa sharing bagaimana sih strategi begitu dalam membentuk komunitas pemuda yang akhirnya mendukung keberlangsungan dari ekosistem pertanian tersendiri gitu, dari pengalaman Kakak. Yeah. Jadi kebetulan banyak sekali ekosistem yang kita gerakan di Papua. Salah satunya adalah Papua Muda Inspiratif ya, di mana Olivia juga termasuk dalamnya. Kemudian Yayasan Kitong Bisa atau Kitong Bisa Foundation. Lalu kemudian ada banyak sekali movement yang lain. Yang hari ini membuat event juga adalah PT Kitong Indonesia. PT Kitong Indonesia ini adalah merupakan sebuah entitas juga yang giat melakukan pelatihan-pelatihan UMKM dan pengembangan sektor komoditas. Mereka melatih bahkan sampai ribuan UMKM selama 2 tahun ke belakang. Sehingga movement-movement ini itu perlu dikolaborasikan. Artinya bahwa movement ini bergerak secara akar rumput. Mereka bergerak langsung bekerja dengan anak-anak atau mahasiswa atau masyarakat di bawah. Kita harus menghabiskan waktu bersama masyarakat di lapangan. Ya, kita harus mengerti mereka. Jadi banyak sekali lembaga-lembaga yang mengatasnamakan, oh kami mau bekerja di Papua. Kami mengerti Papua, tapi sebenarnya mereka cuma mau dapat anggaran internasional. Mereka sendiri tidak tahu bekerja mendekati masyarakat di bawah seperti apa. Itu yang menjadi juga kendala untuk mendekati masyarakat Papua yang memiliki perilaku
dan karakter yang unik. Begitu. Dari pengalaman saya itu adalah menghabiskan waktu dengan mereka, mengerti dan bekerja dengan struktur yang mereka miliki secara lokal, secara konteks yang lokal, maka kita bisa menggerakkan mereka gitu dengan baik. Baik, terima kasih Kak Billy. Silahkan saya membuka satu pertanyaan terakhir. Sebenarnya kita waktunya sudah mau habis. Saya membuka satu pertanyaan terakhir buat teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Silahkan jika ada yang mau melontarkan pertanyaan secara langsung. Ini ada Kak Mustika Ramadhani. Tadi ada menanyakan di kolom chat. Apakah Kakak bersedia menanyakan secara langsung? Oke, baik, tidak apa. Nanti saya coba menanyakan. Jadi di kolom chat Kak Mustika Ramadhani bertanya, mungkin ini akan cocok untuk Kak Billy sama Kak Fitrian, dan silakan Kak Irfan jika berkenan menambahkan adalah, pertanyaannya adalah, untuk di Papua sendiri, komoditas lahan diekspor apakah sudah memenuhi alokasi daerah dan digunakan dalam daerah atau tidak? Bagaimana mereka menerima ajakan pengolahan, serta apakah sudah ada peran yang sudah terkena dampak pendidikan? Mungkin ini lebih ke kayak bagaimana pengolahan komoditas di dalam daerah digunakan di dalam daerah itu sendiri, dan kedua adalah perihal kualitas pendidikan atau pemahaman perihal komoditas-komoditas tersebut atau pengembangannya. Silakan, mungkin saya kasih kesempatan ke Kak Fitrian. Oke, saya dulu berarti ya. Iya, jadi silakan. Sebenarnya ketika kita mengembangkan Green Investment Blueprint, dokumen policy yang kemudian kita serahkan ke pemerintah Indonesia pada saat itu dan juga ke Provinsi Papua dan Papua Barat, itu kita diskusi dan dialog lumayan panjang dengan teman-teman provinsi, kabupaten, dan juga teman-teman di tingkat tapak ya. Kita ingin tahu juga komoditas apa yang kita bisa kembangkan, yang punya nilai tambah baik, yang kemudian bisa mendatangkan revenue, tapi tidak mengganggu ekonomi dan juga kehidupan masyarakat setempat. Maksudnya apa tadi ya, jangan sampai kita udah ekspor segala macam, tapi kebutuhan lokalnya nggak terpenuhi, itu juga nggak bagus. Nah, makanya kita kemudian dapetin beberapa opsi, salah satunya tadi coklat, yang nilai tambahnya bagus, spices, dan sebagainya. Nah, kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh teman-teman atau masyarakat Papua dan Papua Barat yang memang diutamakan untuk dipenuhi terlebih dahulu di sana. Jadi makanya kita harus lihat nanti prioritasnya seperti apa. Nah, dan ini juga harus selalu dianalisis kayak setiap 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali untuk melihat masih benar nggak sih opsi-opsi seperti itu. Nah, kalau kita bisa lakukan itu dan masuk ke kebijakan pemerintah, baik yang di provinsi maupun di nasional, mudah-mudahan sih trajektorinya tidak memberatkan Papua dan Papua Barat secara keseluruhan. Itu kira-kira, Olive. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fitrian. Kak Billy, apakah ada yang mau ditambahkan? Kayaknya sudah lengkap semuanya. Oke, siap. Kevin, apakah ada yang mau ditambahkan atau perihal pertanyaan tersebut? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Sebenarnya waktu kita juga sudah habis. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah bertanya, dan juga terima kasih Kak Fitrian, Kak Billy, sama Kak Irfan karena sudah mau berbagi sore hari ini. Sebelum kita closing, mungkin saya akan meminta setidaknya sepatah 2 kata atau wejangan, atau mungkin closing statement ya, bahasa gaulnya begitu, dari Kak Fitrian, Kak Billy, sama Kak Irfan. Mungkin sembari menyiapkan, saya mau mengingatkan teman-teman semua untuk jangan lupa ikut Instagram Challenge dari Kita Indonesia. Teman-teman bisa memberikan pendapat atau pandangan teman-teman atau testimoni teman-teman perihal kegiatan ini dan masukan teman-teman di Instagram story masing-masing. Jangan lupa tandai Kita Indonesia, Kita Kopi, dan juga ketiga narasumber kita, Kak Irfan, Kak Billy, sama Kak Fitrian di Instagram mereka masing-masing. 2 pemenang terbaik akan diberikan hadiah khusus dari Kita Indonesia. Oke, tanpa perpanjang lagi, mungkin saya kasih panggung buat Kak Irfan dulu untuk memberikan closing statement-nya. Silahkan, Kak. Oke, mungkin closing statement-nya cukup singkat dulu ya. Jadi kita udah bahas tentang potensi dan sebagainya. Jadi yang menurut saya kita diciptakan itu ada peran khusus, the special mission ya. Setiap orang itu diciptakan oleh Tuhan itu dengan special mission. Mungkin closing statement saya, temukan special mission untuk kita sendiri, hanya kita
kita akan tahu kalau kita gali potensi diri kita sendiri dan bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi find your special mission. Makasih. Cukup gitu dulu ya. Kak Olive. Simple ya, find your special mission. Wah, menarik. Ini udah bisa jadi tagline. Oke, silakan Kak Billy. Mungkin ada saya berikan kesempatan Kak Billy untuk closing statement. Iya, kalau untuk potensi dan pengembangan pertanian spesifik ke topik kita hari ini, itu kata kuncinya adalah kolaborasi. Jadi peran pemerintah bagaimana mensinergikan dan mengkolaborasikan semua pihak, baik pihak pemerintah, non-pemerintah, maupun masyarakat. Karena tanpa kolaborasi maka kita tidak bisa mengembangkan potensi pertanian di Indonesia Timur yang seperti kita cita-citakan. Terima kasih Kak Billy. Ini kata kunci dari Kak Billy ini menggambarkan Kak Billy sekali ya, kolaborasi gitu. Karena Kak Billy orangnya juga sangat suka berkolaborasi. Oke, terima kasih. Silakan saya memberikan kesempatan buat Kak Fitrian buat closing statement. Terima kasih Olive. Saya sih nggak bisa mengalahkan pujangga-pujangga tingkat internasional ini ya. Ada Kak Irfan sama Kak Billy gitu kan. Saya singkat aja karena kita ngobrol sama teman-teman muda. Tagline-nya sih sebenarnya pemuda itu bukan pemimpin masa depan saja, tapi harusnya pemimpin masa sekarang. Menemukan inovasi cutting edge solution untuk tantangan-tantangan bangsa. Kapan harus dimulai? Kemarin harusnya. Dan kita lakukan sampai masa depan. Thank you. Gitu aja, Olive. Terima kasih Kak Fitrian. Ini reminder ya. Jadi kita menjadi pemimpin dari sekarang. Tidak tunggu lagi beberapa tahun ke depan. Oke, terima kasih semua. Mungkin saya meringkas secara singkat adalah hari ini banyak sekali yang kita pelajari atau banyak sekali yang kita dapatkan, tetapi beberapa hal yang mungkin kita yang menjadi poin utama adalah pertama di sini bicara soal kolaborasi gitu, pentingnya kolaborasi kita bersama-sama dan juga dari tadi ada masukan dari beberapa narasumber perihal pentingnya kita berjejaring, pentingnya kita juga belajar sebagai anak muda, belajar lebih banyak. Dan ternyata anak muda pun berperan penting gitu dalam pengembangan sektor pertanian tersendiri di Papua dan Papua Barat atau secara general di Indonesia. Oke, untuk menutup kegiatan hari ini, saya mau ajak teman-teman kalau mau tetap terkoneksi atau terhubung dengan narasumber kita atau mungkin melalui organisasi masing-masing, tadi di dalam kolom chat juga sudah direkomendasikan melalui Kak Irfan, teman-teman yang mau tergabung dengan beberapa organisasi kopi bisa langsung follow Kopi ID atau teman-teman juga bisa langsung kepoin perihal PPLTIN, perihal anomali, perihal IDH, perihal Yayasan Kitong Bisa juga, dan juga Pemuda Inspiratif, serta jika ada yang ingin berkolaborasi perihal pengembangan kewirausahaan untuk pemuda dan perempuan di Indonesia Timur, bisa langsung menghubungi PT Kitong Indonesia. So, itu saja dari saya. Terima kasih sekali semua sudah berpartisipasi dalam kita webinar kali ini, yaitu berbicara soal potensi dan pengembangan pertanian di Indonesia Timur. Dan oke, selamat berakhir pekan semua. Terima kasih banyak semua. Terima kasih Olive, Billy. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Olive, Kak Billy, Kak Brian. Terima kasih. Salam dari Selatan. Salam dari dia. Kak Adrian, lu mulai. Sudah harus ada nanti nih. Ale, bahaya siapa punya speaker nih? Halo Kak Ola. Hai. Wow, nanti kita